Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita sampai pada pembahasan terkait musibah agama, yaitu kita sampai pada riwayat wa an Syu'bah wa Hisham an Qatadah an Yunus bin Jubair qala syayya'na junduban. Dari Syu'bah dan Hisham, dari Qatadah, dari Yunus bin Jubair, beliau berkata, kami menemani Jundub. Faqultu lahu ausina. Maka kami katakan kepada beliau, berikanlah wasiat kepada kami. Qala usikum bitaqwallah wa usikum bil Qur'an. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, dan aku wasiatkan kepada kalian dengan Al-Quran. Fa innahu nurun bil lailil muzlim. Karena Al-Quran itu adalah cahaya di malam yang gelap. Wa huda bin nahar, dan Al-Quran adalah petunjuk di siang hari. Jadi intinya adalah Al-Quran itu adalah sesuatu yang bisa menjadikan kita berada di atas jalan yang lurus, menjadi petunjuk di siang hari, dan menjadi cahaya di malam yang gelap. Fa'malu bihi ala ma kana min jahdin wa faqah. Maka amalkanlah Al-Quran tersebut walaupun kesusahan apapun yang engkau lalui dan kemiskinan apapun yang engkau hadapi. Fa in arada bala'un, kalau ada musibah datang, faqaddim malaka duna dinika. Maka kedepankanlah hartamu, jangan kedepankan agamamu. Yani korbankan hartamu, jangan korbankan agamamu. Fa in tajawazal bala, kalau musibah tersebut tetap ada padahal sudah mengorbankan harta, faqaddim malaka wa nafsaka duna dinika. Maka kedepankanlah, korbankanlah hartamu dan jiwamu, jangan korbankan agamamu. Fa innal maghruba man kharaba dinuh wal masluba man salaba dinuh. Karena sesungguhnya orang yang hancur itu adalah orang yang hancur agamanya, dan orang yang al-maslub, yakni orang yang rugi. Di antara makna al-maslub adalah orang yang rugi, orang yang hilang, orang yang awalnya memiliki, akhirnya tidak lagi memiliki. Nah, ini makna dari maslub. Jadi kita bisa katakan, terjemahkan secara bebas, rugi. Orang yang rugi adalah orang yang agamanya itu hilang. Agamanya itu awalnya dia miliki agama tersebut, tapi karena musibah datang, maka dia korbankan agamanya dalam rangka untuk menyelamatkan jiwanya atau bahkan hartanya. Terbalik, kata Jundub, yang harus dikorbankan adalah hartamu. Kalau belum bisa, hartamu dan jiwamu, dan jangan korbankan agamamu sama sekali. Wa'lam annahu la faqata ba'dal jannah wa la ghina ba'dan nar. Ketahuilah bahwa tidak ada kemiskinan setelah surga dan tidak ada kekayaan setelah neraka. Yani ketika seseorang masuk surga, dia tidak akan merasakan kesulitan, kemiskinan apapun. Tetapi ketika dia masuk neraka, dia tidak akan merasakan kekayaan suatu apapun. Jadi bersabar. Ketika hidup di dunia hanya sebentar. Jangan korbankan agama kita yang itu menjadi bekal untuk diri kita nanti di akhirat, untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wasiat dari Jundub, wasiat yang sangat berharga, ya, penting bagi kita untuk tidak mengorbankan agama. Apa yang dimaksud dengan mengorbankan agama? Contohnya, contoh di lapangan misalkan begitu ya.
Ini bisa dilakukan oleh semua orang. Bisa terjadi pada semua orang. Baik orang awam, baik penuntut ilmu, ataupun orang yang berilmu sekalipun. Orang awam, misalkan, ya, ketika ditawari antara melakukan sesuatu yang haram, tapi dapat harta banyak, atau tetap lurus-lurus saja, akan tapi hartanya bisa jadi zahirnya lebih sedikit. Misalkan ketika masyarakat umum, kita semua misalkan mencari pekerjaan, dihadapkan pada pilihan. Kalau pekerjaannya ini yang itu haram, maka ada janji-janji atau iming-iming atau kemungkinan mendapatkan harta yang banyak. Sedangkan kalau dia menjauhi jalan yang haram tersebut, fokus pada jalan yang halal, maka zahirnya adalah wah ini bakal seret misalkan, bakal susah. Ya, maka apa yang akan dia pilih? Apakah dia akan mengorbankan agamanya atau dia bersabar, dia tetap berpegang teguh di atas din, dia mencari pekerjaan yang halal walaupun zahirnya mungkin lebih seret daripada kalau yang haram. Maka dia akan harus tetap memilih jalan yang halal. Kenapa? Karena rizki kita tidak akan bertambah walaupun kita mengambil jalan yang haram. Rizki kita tidak akan bertambah. Dan rizki kita tidak akan berkurang walaupun kita menjauhi yang haram tersebut dan membatasi hanya pada yang halal. Justru yang terjadi sebaliknya. Kalau kita mengambil jalan yang haram, justru dosa kita bertambah, itu yang jelas. Sedangkan kalau kita mengambil jalan yang halal dan menjauhi jalan yang haram tadi, pahala kita yang bertambah. Itu jelas. Adapun masalah harta, wah ini kalau ambil yang ini haram, misalkan riba atau apapun gitu nipu-nipu, pekerjaan yang itu mengandung unsur menipu orang lain. Wah, betul tidak? Ada iming-iming harta kekayaan yang besar. Maka yang harus diyakini adalah walaupun kita mengambil jalan yang haram tersebut, rizki kita tetap segitu. Kalau kita nggak memilih jalan haram itu, kita memilih jalan yang halal, insya Allah kalau memang rizki kita diberikan oleh Allah sebanyak itu, maka rizki kita yang sebanyak itu akan kita ambil semuanya dari jalan yang halal. Menjadi keberkahan. Menjadi keberkahan bagi diri kita, keberkahan bagi keluarga kita, pasangan kita, istri kita atau suami kita, keberkahan kepada anak cucu kita yang mungkin kita tidak terpikir sekarang. Sebagaimana yang sering anak katakan, kita mengambil jalan ketaatan sekarang, menghindari jalan keharaman sekarang, bisa jadi tampaknya sekarang itu tidak kelihatan begitu hasilnya, akibat positifnya mungkin tidak kelihatan sekarang. Akan tapi bisa jadi menjadi sebab anak kita menjadi hafizul Quran misalkan. Anak kita menjadi terselamatkan dari musibah. Karena apa? Karena orang tuanya waktu itu bisa jadi. Ini keberkahan dari amalan seseorang tersebut bisa jadi dirasakan oleh anak keturunannya tanpa dia sadari. Maka di sini kita lihat ini wasiat dari Jundub mewasiatkan kita untuk tidak mengorbankan agama walaupun dunia menjadi iming-imingnya, dunia menjadi godaannya. Kalau tadi dilakukan oleh masyarakat umum, maka mengorbankan agama itu bahkan bisa jadi dilakukan oleh orang yang berilmu. Nah, kalau itu terjadi maka ini adalah ulama ulama yang buruk. Contohnya misalkan apa? Misalkan menjual fatwa. Misalkan fatwa pesanan. Fatwa pesanan. Ini tolong fatwakan begini. Padahal itu tidak ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya. Ini namanya ulama Maka itu bentuk dari mengorbankan agama demi mendapatkan dunia. Antara mendapatkan harta dunia atau godaan-godaan dunia yang lain. Waqala Abu Hisham Ar-Rifai, di riwayat berikutnya kita lihat dari Abu Hisham Ar-Rifai, qala Abu Bakar bin Ayyash lil Hasan ibn al-Hasan bil Madinah. Abu Bakar bin Ayyash berkata kepada Al-Hasan ibn al-Hasan
Di mana posisinya ini? Di Madinah. Ma'abqatil fitnatu minka. Abu Bakar bin Ayyash bertanya kepada Al-Hasan bin Ibn Al-Hasan, apa yang membuat fitnah ini tetap, ujian ini atau musibah ini tetap ada padamu, wahai Al-Hasan Ibn Al-Hasan? Ini bukan Al-Hasan bin Ali, bukan Al-Hasan putranya Ali bin Abi Thalib, bukan, beda orang. Al-Hasan Ibn Al-Hasan. Apa yang menyebabkan musibah ini tetap ada padamu, wahai Al-Hasan? Faqala, wa ayyu fitnatin ra'aitani fiha? Musibah apa yang kau maksudkan? Musibah apa yang engkau lihat aku berada dalam musibah tersebut? Apa yang antum maksud? Maka Abu Bakar bin Ayyash berkata, qala ra'aituhum yuqabbiluna yadaka wa la tamna'uhum. Aku melihat bahwa orang-orang itu mencium tanganmu dan engkau tidak menolak mereka. Ini musibah, kata Abu Bakar bin Ayyash. Banyak orang mencium tangan kita. Kalau capek bisa sambil kiri juga, ya. Maka ini kata Abu Bakar bin Ayyash, ini musibah. Terkait mencium tangan, para ulama memang khilaf. Ada khilaf. Ada ulama yang melarang, ada ulama yang membolehkan bagi orang yang, misalkan orang berilmu, misalkan orang yang sepuh disegani, atau orang tua kita. Nah, jadi ada ulama yang tidak membolehkan, ada ulama yang membolehkan hanya pada sebagian orang. Ini memang masalah khilafiyah istihadiyah. Akan tetapi, kalau misalkan, ya, jadi contohnya misalkan kita mengambil pendapat yang boleh, ketika ketemu dengan orang yang berilmu, kita mencium tangan beliau. Tetapi ulama yang berpendapat boleh, tetap tidak membolehkan kalau misalkan perbuatan ini bisa berujung kepada mengkultuskan, bisa berujung kepada hulu, berlebih-lebihan kepada orang yang berilmu tersebut. Kalau bisa berujung kepada hal tersebut, seperti misalkan ini meyakini bahwa kalau kita salaman, apalagi bisa cium tangan, apalagi bisa merasakan keringatnya, ini berkah bagi kita. Kemudian diusap-usap ke badan kita misalkan, dalam rangka mendapatkan keberkahan dari orang yang berilmu tersebut. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Jadi keberkahan dari orang yang berilmu itu ada pada ilmunya. Ilmunya itu yang harus kita pelajari, kita belajar kepada beliau dan kita amalkan. Nah, baru kita mendapatkan keberkahan. Keberkahan karena ilmu, bukan karena fisik orang yang berilmu tersebut, bukan karena pakaian orang yang berilmu tersebut, bukan karena keringat atau bahkan ludah dari orang yang berilmu tersebut. Ya, jadi pakaian atau keringat atau ludah atau air sisa wudu yang merupakan keberkahan dan boleh untuk kita tabarruk dengan hal-hal tersebut, itu hanya ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Makanya para sahabat saling berebut untuk mengambil air sisa wudu atau mendapatkan air sisa wudu Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW wudu, di sampingnya, di sebelah beliau itu banyak para sahabat berebut ingin mendapatkan air sisa wudu Nabi Muhammad SAW. Maka ini tidak masalah untuk Nabi Muhammad SAW, justru disyariatkan, justru tidak masalah. Dan Nabi Muhammad SAW tidak mengkritisi para sahabat ketika mereka melakukan demikian. Tapi untuk selain Nabi Muhammad SAW ini tidak disyariatkan. Itu mengapa para sahabat yang semangat untuk berebut mengambil atau mendapatkan air bekas wudhu Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, kemudian orang yang paling utama di muka bumi setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Tidak pernah ada ceritanya para sahabat itu berebut air wudhunya Abu Bakar, berebut air wudhunya, bekas air wudhunya Umar, bekas air wudhunya Utsman, bekas air wudhunya Ali, atau ludahnya mereka, atau keringatnya mereka misalkan, atau ya potongan rambut mereka misalkan. Tidak pernah ada. Padahal kita lihat para sahabat adalah orang-orang yang paling berilmu tentang agama Islam, tentang agama ini.
mereka mengetahui bahwa itu tidak disyariatkan kecuali untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau misalkan mencium tangan orang yang berilmu, itu kemudian bisa mengarahkan kepada hulu, bisa mengarahkan kepada mengkultuskan orang yang berilmu tersebut, ini musibah. Nah, mungkin itu yang dirasakan oleh Abu Bakar bin Ayyash, atau bisa jadi Abu Bakar bin Ayyash memilih pendapat yang tidak boleh sama sekali untuk mencium tangan. Intinya, ini yang diwasiatkan oleh Abu Bakar bin Ayyash. Antum jangan selalu membolehkan orang-orang untuk mencium tangan antum, karena bisa jadi ini bisa mengarahkan mereka kepada guru. Ya, baik. Jadi intinya jangan korbankan agama orang-orang ini dalam rangka untuk mendapatkan yakni kemuliaan. Tentunya kalau orang tangannya dicium orang banyak, ini merupakan kebanggaan, kemuliaan, betul tidak? Masya Allah, dicium banyak banyak orang, mau baik santri ataupun masyarakat misalkan, wah ini merupakan, bisa jadi merupakan ada kemuliaan dan kebanggaan yang dirasakan. Jangan korbankan agama mereka, yakni bisa menjerumuskan mereka kepada hulu misalkan, berlebihan. Jangan korbankan agama mereka hanya demi supaya antum bisa mendapatkan kemuliaan atau kebanggaan tadi. Wa qala Safwan bin Saleh, haddatsana Abdullah bin Katsir ad-Dimashqi al-Qari, haddatsana Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, qala Safwan bin Saleh, beliau berkata, telah meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Katsir ad-Dimashqi al-Qari, telah meriwayatkan kepada kami Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Beliau berkata, kunna ma'a Raja bin Haywah. Kami bersama Raja bin Haywah. Siapakah Raja bin Haywah? Seorang ulama besar pada saat itu. Fatadzakarna syukran ni'am. Kami pada saat itu sedang berbicara tentang mensyukuri nikmat. Faqala, kemudian Raja bin Haywah berkata, ma ahadun yakumu bisyukri nikmatin. Tidak ada orang yang mensyukuri nikmat. Ini maksud Raja, walaupun kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu tidak sepadan dengan nikmat Allah tersebut. Ma ahadun yakumu bisyukri nikmat, tidak ada orang yang mensyukuri nikmat. Maksudnya adalah tidak peduli seberapa besar kita melaksanakan perbuatan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa sepadan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini makna dari perkataan Raja bin Haywah. Wa khalfana rajulun ala ra'sihi kisa'. Nah, di belakang kami, ini zahirnya adalah Raja punya kajian begitu ya. Kemudian ada murid-muridnya sedang menyampaikan ilmu. Kemudian ada satu orang di belakang mereka yang bukan jamaah rutin misalkan ya. Orang ini kemudian, yakni disebutkan rajulun ala ra'sihi kisa'. Satu orang yang di atas kepalanya itu ada kisa', ada kain. Jadi kepalanya ditutup oleh kain. Faqala wala amirul mu'minin. Orang tersebut yang di atas kepalanya ada kainnya itu ya, kain penutup kepala, dia bertanya kepada Raja, termasuk Amirul Mukminin? Ini Raja tadi berkata apa? Tidak ada orang yang mensyukuri nikmat. Kemudian ada orang bertanya, termasuk Amirul Mukminin? Ajib. Ini framing yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi framing sudah ada di zaman dahulu. Jadi framing ini sudah ada di zaman dahulu. Ya, ini kalimat yang umum. Sama sekali Raja tidak kepikiran ke arah sana, begitu ya. Dan kalimatnya maksudnya adalah tidak ada orang yang mensyukuri nikmat. Maksudnya adalah tidak ada yang bisa, yakni bentuk syukurnya itu sepadan dengan nikmat Allah. Itu maksudnya. Tapi dipahami negatif oleh orang tersebut, tidak ada orang yang mensyukuri nikmat. Habis itu ditanyakan, di framing ini, termasuk Amirul Mukminin. Ajib. Maka fakulna, maka jamaahnya Raja, mereka berkata, wa ma dzikru Amirul Mukminin huna. Tidak perlu disebutkan Amirul Mukminin di sini. Wa inna ma huwa rajulun minan nas. Bukankah dia
adalah orang biasa juga, sama seperti orang-orang yang lain. Kalau orang-orang itu disebutkan tidak ada yang mensyukuri nikmat, termasuk dia. Siapa yang berkata? Jamaah. Ya. Jadi orang yang tadi, yang punya kisah tadi, kain penutup kepala tadi, berusaha memframing, mungkin karena salah paham dengan perkataan Roja, sehingga menanyakan pertanyaan yang berbahaya, termasuk Amirul Mukminin tidak mensyukuri nikmat. Orang-orang di jamaah itu kemudian panas, ya, kemudian panas, kemudian bertanya, kemudian berkata, tidak perlu disebutkan Amirul Mukminin di sini, sesungguhnya dia itu sama aja seperti orang biasa. Qala faghafalna anhu. Maka kemudian kami sudah tidak memperhatikan orang itu lagi. Faltafata Roja falam yarah. Kemudian Roja mencari orang tersebut yang tadi bertanya tadi, yang punya kain penutup kepala tadi, dan tidak ditemukan lagi. Mana orang tadi ya? Faqala, kemudian Roja punya firasat. Roja memiliki perasaan tidak enak. Roja berkata kepada para jamaah, utitum min sahibil kisah. Kalian akan mendapatkan musibah dari orang yang memiliki kain penutup kepala tadi. Fa in du'itum fastuhliftum fahlifu. Kalau kalian dipanggil, yakni oleh siapa? Oleh Amirul Mukminin. Ini Roja memiliki perasaan, ini kayaknya bakal melapor kepada Amirul Mukminin. Kalau kalian dipanggil oleh Amirul Mukminin, fastuhliftum, kemudian kalian diminta untuk bersumpah, maka bersumpahlah. Qala fama alimna illa biharasiyin qad aqbala alaih. Maka kemudian perawi riwayat ini berkata, kami lanjut aktivitas sampai akhirnya ada seorang penjaga utusan dari Amirul Mukminin itu menuju kepada Haywah, menuju kepada Roja bin Haywah. Qala hiya ya Roja, wahai Roja, yuzkaru Amirul Mukminin fala tahtajju lahu. Disebutkan tentang Amirul Mukminin, kemudian antum tidak membela beliau, tidak mengucapkan perkataan yang baik tentang beliau. Kemudian dibawalah Roja ke hadapan Amirul Mukminin. Ya, Amirul Mukminin di sini khalifah, yakni raja pada saat itu ya. Kemudian ini antara zamannya Umayyah atau Abbasiyah, antara itulah. Jadi zamannya Roja bin Haywah. Qala faqultu wa ma dzaka ya Amirul Mukminin. Ada apa wahai Amirul Mukminin? Setelah Roja dihadapkan kepada Amirul Mukminin, kemudian Roja bertanya, ada apa wahai Amirul Mukminin? Ini perkaranya serius sekali, betul tidak? Ada orang berbicara tentang Amirul Mukminin, satu kalimat saja langsung dipanggil. Ya, langsung dipanggil. Ini lebih berbahaya daripada UU ITE. Ya, jadi kemudian Amirul Mukminin tersebut berkata, qala dzakartum syukran ni'am faqultum ma ahadun yaqumu bi syukri ni'mah qila lakum wala Amirul Mukminin faqulta Amirul Mukminin rajulun minan nas. Amirul Mukminin tersebut kemudian berkata kepada Roja, kalian menyebutkan tentang syukur nikmat. Kemudian kalian berkata tidak ada orang satupun yang mensyukuri nikmat. Kemudian ditanyakan kepada kalian, termasuk Amirul Mukminin. Kemudian engkau berkata, wahai Roja, Amirul Mukminin adalah orang biasa juga, sama dengan orang-orang lain. Amirul Mukminin juga orang biasa. Ini berarti sama, tidak mensyukuri nikmat. Apakah benar ini yang antum katakan? Maka kemudian fakultu, Roja berkata, lam yakun dzalik. Itu tidak ada seperti itu. Itu tidak terjadi seperti itu. Kira-kira Roja bohong atau tidak? Bohong. Ini kebohongan yang dilakukan oleh seorang ulama besar pada saat itu, Roja bin Haywah. Itu tidak terjadi wahai Amirul Mukminin. Qala Allah, demi Allah. Kemudian kultu Allah, demi Allah, kata Roja. Disuruh bersumpah, bersumpah Roja bin Haywah. Qala fa'amaru bidzalika ar-rajul as-sa'i.
Kemudian Amirul Mukminin memerintahkan untuk mendatangkan orang yang punya kain penutup kepala tadi, yang disebut di sini ar-rajul as-sa'i. As-sa'i maknanya orang yang melakukan namimah, orang yang melakukan adu domba, orang yang menyebarkan berita buruk, berdusta. Faduriba sab'ina sautan, kemudian dicambuk 70 kali cambukan orang yang tadi. Fakharajtu wa huwa mutalawwithun bidami. Kemudian Raja keluar dari ruangannya Amirul Mukminin, dari istananya Amirul Mukminin, kemudian bertemu dengan orang tadi yang sudah dicambuk 70 kali, sudah bersimbah dengan darah. Mana dicambuk 70 kali, insya Allah berdarah. Percaya? Percaya saja, insya Allah. 70 kali, wah itu sudah ya memar-memar dan berdarah. Faqala hadza wa anta Raja bin Haywah. Orang tersebut kemudian bertanya kepada Raja, apakah ini yang antum lakukan sementara antum adalah Raja bin Haywah? Antum adalah antum. Apakah ini yang antum lakukan sementara antum adalah antum? Antum adalah antum itu maksudnya kalimat pujian ya. Kalau diubah jadi matematika nggak ada manfaatnya, X sama dengan X. Tapi maksudnya di sini secara bahasa maksudnya adalah pujian. Beliau adalah beliau. Pujian ya maksudnya berarti. Apakah ini yang antum lakukan wahai Raja sementara antum adalah Raja bin Haywah, punya nama besar, ulama. Makanya Amirul Mukminin langsung percaya kepada antum, tidak percaya kepada anak. Maka kemudian Raja berkata, sab'ina sautan fi dhahrika khairun min damin mu'min. Min dami mu'minin. 70 kali cambukan kepada punggungmu itu lebih baik daripada darah seorang mukmin. Apa yang dimaksud? Maksudnya adalah Raja berpikir, kalau seandainya ini diiyakan, kalau mau jujur misalkan, kalau Raja jujur, berarti yang berkata Amirul Mukminin itu termasuk orang biasa, sama aja dengan orang biasa. Siapa yang berkata? Raja atau jamaah? Jamaah. Kalau Raja jujur, kira-kira yang bakal dipanggil setelahnya, kemudian bisa jadi dibunuh, siapa kira-kira? Salah satu jamaahnya Raja. Betul? Daripada darah mukmin tertumpah, lebih baik antum cukup dihukum takzir oleh Amirul Mukminin. Karena menyebarkan berita palsu cukup dicambuk 70 kali. Daripada terbukti ada orang yang kemudian ketangkap siapakah yang mengucapkan perkataan itu, wah bisa jadi tidak dimaafkan oleh Amirul Mukminin, dicambuk, dibunuh. Makanya ini di catatan kaki disebutkan, wa inna ma fa'ala Raja bin Haywah dzalika himayatan liman kana ma'ahum fil majlis min ayyusibahum adza min asyarti qad yasilu ila qatli ahadihim. Raja bin Haywah itu berbohong pada saat itu dalam rangka menjaga supaya orang yang berada bersamanya, jamaah yang ikut di kajiannya waktu itu tidak terkena musibah sama sekali dari tentaranya, dari polisinya Amirul Mukminin. Qad yasilu ila qatli ahadihim, yang bisa jadi berujung kepada terbunuhnya orang yang mengucapkan kata-kata yang jelek tentang Amirul Mukminin. Karena Amirul Mukminin pada saat itu terkenal dengan zalim, mudah sekali menumpahkan nyawa. Akan tapi Amirul Mukminin itu mengetahui kedudukan Raja, kenal dengan keulamaan Raja, dikenal sebagai ulama besar. Makanya Raja ketika berkata, itu nggak terjadi wahai Amirul Mukminin, langsung percaya. Sehingga apa? Sehingga yang menyebar berita palsu yang maksimal cuma 70 kali cambukan, cuma itu saja. Tapi kalau misalkan ini jujur, kemudian ada orang yang benar-benar mengucapkan perkataan tadi ditangkap, bisa jadi dibunuh oleh Amirul Mukminin. Fahuwa bihadza yadfa'ul adzal akbar bi adza akhaf minhu kama sarraha fi akhiril khabar. Jadi dengan berbohongnya Raja tadi, atau bisa jadi ini tauriyah, bukan bohong juga, karena Amirul Mukminin bertanya, kemudian engkau berkata wahai Raja, fakulta, engkau berkata. Amirul Mukminin itu sama aja orang biasa juga, sama aja dengan orang-orang lain. Engkau berkata demikian. Maka Raja berkata,
itu nggak terjadi. Amirul Mukminin. Ya, ini bukan ana maksudnya. Tapi itu terjadi, tapi bukan perkataan ana. Bisa jadi tauriyah, bukan bohong juga. Ya, wallahu alam ini yang mungkin lebih tepat. Kita nggak bisa menyebut ini bohong, tapi tauriyah. Tauriyah itu apa? Tampak berbohong, tapi sebenarnya tidak berbohong. Ya, dalam rangka untuk apa? Untuk menyelamatkan diri atau orang lain dari musibah yang besar seperti tertumpahnya nyawa. Berbahaya. Ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ditanya oleh penguasa Mesir tentang istri beliau, maka disebut ini saudari saya. Kalau ngaku ini istri saya, wah pasti dibunuh karena si penguasa Mesir, raja Mesir ingin si perempuan tersebut istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa? Siapa? Hah? Sarah. Siapa satu lagi? Hajar. Kenapa bukan Hajar? Ya masih belum, ya masih Sarah. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata ini saudari, ya ini maksudnya saudari seiman, sama-sama mukmin. Betul tidak? Ini tampak berbohong tapi tidak berbohong dalam rangka untuk menyelamatkan diri dari musibah yang besar. Nah, itu yang dilakukan oleh Roja. Qala Ibnu Jabir, kemudian Ibnu Jabir yang meriwayatkan riwayat ini, beliau berkata, "Fakana Roja bin Haywah ba'da dzalika idza jalasa fi majlisin yaqulu wa yatalaffatu ihdaru sahibal kisah." Roja bin Haywah ketika beliau duduk di majelis, ketika beliau selanjutnya mengadakan kajian, maka beliau akan berkata kepada orang-orang, ya akan tengok-tengok kanan kiri, kemudian berkata kepada orang-orang, hati-hati, khawatir ada orang yang pakai kain penutup kepala yang waktu itu sukanya memframing, ya sukanya memframing. Padahal itu bukan maksud Roja untuk mencela Amirul Mukminin, tapi ini maksudnya adalah kalimat umum dan maksudnya adalah yakni tidak peduli seberapa banyak kita beramal ibadah, amalan ibadah tersebut tidak mungkin bisa menyamai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kita punya nikmat mata, kita punya nikmat hidung, kita punya nikmat lisan. Ibadah kita sepanjang hidup tidak mungkin bisa sepadan dengan satu nikmat saja. Nikmat punya lisan misalnya, nikmat punya indera penciuman hidung kita, nikmat punya ya keluarga dan seterusnya, kesehatan. Nikmat Allah banyak sekali. Amalan ibadah kita itu nggak sepadan. Nah, itu maksud dari Roja. Tapi malah disalahpahami tanpa cross check, betul tidak? Tanpa bertanya, langsung memframing. Nah, ini berbahaya dan makanya Roja bin Haywah mengatakan 70 kali cambukan kepada antum itu lebih baik. Baik. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kajian kita kali ini. Insya Allah kita lanjutkan setelah Ramadan. Dan setelah Ramadan kita akan jadwalnya pindah ke Jumat malam insya Allah. Ya, bukan Sabtu malam seperti sekarang. Bukan, tapi pindah ke Jumat malam. Hadza wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.